Di tengah pusatnya perkembangan kota Bekasi, Kampung Adat Keranggan tetap berdiri sebagai penjaga warisan budaya dan kearifan lokal. Kampung ini menunjukkan bagaimana masyarakat mampu mempertahankan tradisi, nilai gotong royong, dan identitas budaya di tengah arus modernisasi. Keberadaan yang menjadi bukti bahwa kemajuan dan pelestarian budaya dapat berjalan berdampingan untuk menjaga jati diri masyarakat Indonesia. Keranggan ya Kak, bagaimana cara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat Kampung Keranggan mengajarkan nilai-nilai adat kepada generasi muda agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini itu sebenarnya masyarakat Keranggan ini generasi mudanya dari kecil aja udah dididik soal adat istiadat. Jadi seperti adat istiadat Bawaritan, sedekah sawalan, semuanya itu udah kita didik dari kecil. Jadi masyarakat itu udah tahu bahwa ini adat istiadat Keranggan ini, supaya generasi mudanya itu tahu memahami apa yang orang tuanya jalankan tentang adat istiadat Keranggan ini. Ya, apakah benar terjadi perbedaan pandangan antara generasi muda ini dan generasi tua terkait pelaksanaan adat dan bagaimana masyarakat menyelesaikan perbedaan tersebut? Untuk hal tersebut kita tidak pernah memperbedaan sih ya, karena kan kita juga tahu tentang budaya, tentang kegiatan yang ada di sini tuh ya dari mereka. Jadi kita mengikuti aturan adat, karena kan kita juga punya aturan adat, jadi adat tersebut kita punya aturan. Jadi kita dalam hal tersebut belum pernah ada perbedaan, dan alhamdulillah belum pernah ada konflik perkara budaya ini. Nilai atau tradisi apa yang dianggap paling penting oleh masyarakat Kampung Keranggan dan bagaimana nilai tersebut membantu menjaga keharmonisan kehidupan warga? Nilai yang baik itu utama yaitu kebersamaan, yaitu gotong royong. Ambil seperti contohnya kita kumpul atau silaturahmi di sebuah tempat, contohnya di rumah adat. Nah, pertanyaan pertama itu apakah masih terdapat aturan adat yang berlaku di Kampung Keranggan dan bagaimana masyarakat menyikapi pelanggaran terhadap aturan tersebut di tengah keberadaan hukum negara? Nah, pertanyaan pertama itu apakah masih terdapat aturan adat yang berlaku di Kampung Keranggan dan bagaimana masyarakat menyikapi pelanggaran terhadap aturan tersebut di tengah keberadaan hukum negara? Kalau di sini hukum adat sih sebenarnya kagak hukum adat ya, cuma ada aturan itu kan aturan, karena di sini masih ada budaya itu kan, budaya masih musyawarah mufakat. Ketika ada yang memang melakukan kesalahan yang memang itu dianggap melanggar atau gimana, itu masih ada tokoh di sini, tokoh adat dan rumah adat di situ, walaupun itu namanya melanggar ke pemerintahan apa, di sini masih ada hukumnya. Kita duduk bersama, kesalahannya seperti apa sih, masih bisa ditoleransi atau tidak. Kalau masih musyawarah mufakat itu, ya kesalahan itu masih bisa dimaafkan, cukup di rumah adat gitu, karena sudah peraturannya seperti itu. Karena jangan sampai ada masalah hal kecil langsung kita ke hukum. Berdasarkan hasil kajian, saya menganalisis bahwa internalisasi nilai di Kampung Adat Keranggan masih berlangsung melalui pengajaran keluarga, lalu yang kedua ada pendidikan informal, dan yang terakhir adalah peran aktif dari tokoh adat. Di sisi lain, saya mengidentifikasikan bahwa hukum adat tetap dihormati secara konsisten sebagai mekanisme pengendalian sosial, meskipun sekarang harus berjalan berdampingan dengan hukum negara. Sejalan dengan hal tersebut, saya menemukan bahwa nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan religiulitas tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga keharmonisan sosial antar warga. Sebagai kesimpulan, saya menegaskan bahwa tantangan modernisasi, teknologi, dan urbanisasi menuntut masyarakat Kampung Keranggan untuk terus beradaptasi secara bijak tanpa kehilangan nilai budaya dan luhur yang sudah diwariskan secara turun-temurun.